Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Ksatria kerangka. Kedua kerangka itu memasang kuda tengkorak, dan mereka tidak dilengkapi dengan pasangan pedang dan perisai yang sama, tetapi hanya satu tombak. Suara berat kuku terdengar keras di tanah, dan dua ksatria kerangka maju menuju kelompok Long Hao Shen seperti sambaran petir. Meskipun para ksatria kerangka tampak mengesankan, semua orang mengendurkan napas lega, karena lawan-lawan ini masih lebih mudah untuk dihadapi daripada hantu-hantu sebelumnya. Setidaknya, mereka menghadapi musuh secara langsung. Long Hao Shen tidak berani menyerang mereka langsung karena takut bahwa pengisian akan menyebabkan dia untuk mengaktifkan tes berikut. Blue Rain, Hibiscus of Light, dilambaikan ke depan, meluncurkan Light Tone. Light Tone yang membawa Ripples of Light tumbuh ke tingkat yang sama sekali baru dalam hal kekuatan ofensif. Bilah cahaya keemasan terpisah menjadi dua bagian di udara dan menebas kedua Skeleton Knight. Dengan budidaya Long Hao Shen saat ini, penggunaan Light Tone tidak memerlukan mantra apapun darinya, dan hal yang sama berlaku bahkan bagi mereka yang membawa Ripples of Light. Mata kedua ksatria kerangka itu menyala dalam nyala api keemasan. Tombak mereka secara bersamaan mendorong ke depan. Selanjutnya, kedua Skeleton Knight melepaskan pancaran emas sepanjang 1 meter dari tangan mereka, menyerang tepat di tengah Light Tone. Di tengah suara mendesis, dua Light Tone Long Hao Shen hancur berkeping-keping dengan mudah, dan kedua ksatria itu semakin dekat ke Long Hao Shen. Namun, mereka tidak tiba di hadapannya dengan waktu yang sama, dalam situasi yang tampak seperti ksatria akan tiba secara bersamaan sebelum Long Hao Shen. Kecepatan salah satu dari dua tiba-tiba menurun, sementara yang lain terus maju. Dia mengendarai kuda tengkoraknya sendiri, secara tak terduga menempatkan dirinya di belakang ksatria lainnya, memasuki formasi kavaleri dua, menyerang satu sama lain. Di belakang Long Hao Shen adalah rekan-rekannya, jadi tentu saja dia tidak perlu ragu. Holy Radiant Shield meluncurkan teknik Holy Shield, dan selain itu, Holy Filter Shield dan Divine Obstruction ditambahkan ke dalamnya. Dua perisai elemen Lin Xin juga berkontribusi pada pertahanan ini. Hasilnya bukan suara benturan keras, tapi gesekan yang menusuk telinga bergema di sekitar. Setelah cukup dekat dengan Long Hao Shen, Skeleton Knight dengan paksa membungkukkan tubuhnya. Tombak di tangannya langsung mengenai Holy Radiant Shield milik Long Hao Shen. Dan pada saat ini, ksatria kerangka kedua yang bersembunyi di belakang meluncurkan tombaknya ke depan. Berbeda dengan ksatria pertama, tombak dari Skeleton Knight kedua diterangi oleh warna emas berkilau, mengeluarkan 3 sinar emas untuk memperkuat serangan yang satu ini. Merasakan kompresi cepat di udara, Long Hao Shen merasa tubuhnya sendiri dibatasi oleh kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah pukulan yang harus dia lawan. Persepsi Long Hao Shen jauh melebihi orang biasa, dan hal yang sama berlaku untuk kapasitas mentalnya. Dia segera merasakan bahwa Holy Radiant Shield-nya yang membawa Divine Obstruction tidak akan cukup untuk menahan serangan itu. Tindakan dari Skeleton Knight itu mengejutkannya tanpa batas. Kuda tengkorak yang dia tunggangi, serta tombaknya, tampaknya menjadi bagian lengkap dari tubuhnya. Dan seluruh kekuatan tubuhnya sepertinya terkonsentrasi pada ujung tombaknya, yang bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan mudah. Dalam keadaan ini, kemampuan beradaptasi Long Hao Shen memberinya keuntungan. Pertahanan yang didirikan oleh Lin Xin masih ada padanya, tapi dia membuang Holy Radiant Shield miliknya sendiri. Lebih tepatnya, Long Hao Shen segera melepaskannya dan menjatuhkannya ke tanah, sambil menggenggam Blue Rain, Hibiscus of Light, dengan kedua tangannya. Dia menggunakan serangan Asura untuk melawan. Blue Rain, Hibiscus of Light mengeluarkan suara mendengung yang aneh, mengeluarkan gelombang cahaya keemasan yang intens. Kekuatan bertarung yang menakutkan sedang dilepaskan pada saat itu. Bilah dan tombaknya saling bertabrakan dalam sekejap. Ledakan dari semacam retakan spasial terdengar, menyebabkan mereka semua menutup telinga mereka dengan tangan. Long Hao Shen merasa seolah-olah dia telah menabrak gunung. Tubuhnya dikirim terbang mundur dan dia muntah darah. Cahaya keemasan yang intens berkembang dari 7 pemuda, dan semua orang melangkah mundur dengan erangan. Reaksi Wang Yuan sangat cepat.
Dia telah menempatkan dirinya di belakang Long Hao Shen dalam sekejap tepat sebelum dia didorong kembali. Seperti ini, perisai jiwa surgawi raksasa secara langsung didorong ke arah Keir di punggung Long Hao Shen, tetapi kekuatan tumbukan membuat mereka bertiga mundur dalam jangkauan perisai elemen api baru Lin Xin. Pada saat itu, Long Hao Shen memiliki sensasi yang sangat mati rasa di tangannya. Dia sepertinya tidak bisa merasakan tangannya, dan bahkan pancaran dari Blue Rain, Hibiscus of Light meredup. Holy Radiant Armor-nya yang membawa perlindungan Roh Kudus telah ditembus oleh pukulan sebelumnya. Namun, meskipun Long Hao Shen merasa sedih, lawannya tidak lebih baik. Tombak tulang di tangan Skeleton Knight itu langsung dikirim terbang dan telah hancur berkeping-keping di udara. Kepala kuda tengkoraknya telah dihancurkan oleh serangan Asura Long Hao Shen. Ksatria tengkorak langsung jatuh ke tanah sebelum bangkit dengan susah payah. Meskipun demikian, dia tidak punya waktu untuk meluncurkan serangan lain sebelum semacam meteor emas raksasa menghantamnya, menimbulkan kerusakan serius dengan kekuatan ledakannya yang mengerikan. Membawa Krus dalam kombinasi dengan Ripples of Light, Energetic Ball of Light menabrak Skeleton Knight yang baru saja jatuh dari kudanya. Semua pemanggilan kerangka dalam ujian menara keabadian memiliki titik lemah yang sama, yaitu kemampuan bertahan mereka. Bahkan jika Long Hao Shen sangat terguncang oleh kekuatan ofensif lawan, dengan cara yang sama, ksatria kerangka ini memiliki banyak retakan di tubuhnya selain kehilangan senjatanya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menahan serangan mengerikan dari bola cahaya energi? Dalam sekejap dia dipukul, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan bola cahaya terang yang diharapkan Long Hao Shen akhirnya muncul. Cahaya putih terbang ke Simasian, memasuki tubuhnya. Namun, krisis mereka belum terselesaikan. Ksatria pertama yang dibebankan di sisi Long Hao Shen tiba-tiba berbalik, sebelum lagi bentrok dengan Long Hao Shen. Di ujung tombaknya, cahaya keemasan mencolok yang kental mekar mengancam. Tepat pada saat itu, semua orang merasa napas mereka berhenti tiba-tiba. Long Hao Shen telah mengalami serangan dari Skeleton Knight pertama, tanpa usaha apapun. Pada saat ini, siapa lagi dalam tim yang mungkin bisa menahan serangan itu? Long Hao Shen harus melakukannya bahkan jika dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya saat itu. Pada saat yang genting ini, sesosok sosok melangkah maju tanpa ragu-ragu, berdiri di depan rekan-rekannya, pancaran cahaya keemasan yang kuat menyembur keluar darinya. Lengannya yang kuat dan kuat memegang perisai di depannya. Orang yang menghadapi bahaya ini tidak lain adalah ksatria punggawa Long Hao Shen, ksatria penjaga kedua dari tim, Han Yu. Meskipun kekuatan pertahanannya jauh lebih rendah daripada Long Hao Shen, dia tidak diragukan lagi adalah peringkat kedua tim dalam hal pertahanan. Pada saat ini, dia adalah satu-satunya yang cocok untuk tugas ini. Kolaborasi seluruh tim membuahkan hasil pada saat krisis ini. Menghadapi serangan yang sangat mungkin tak tertahankan ini, tidak ada yang bertindak gegabah, dan semua mata mereka berkilau dengan resolusi yang intens. Sosok Wang Yuan melintas di sisi Han Yu. Di tangannya dia memegang 3 permata yang dia ambil sebelumnya, memasukkannya ke dalam perisai jiwa surgawi raksasa yang tiba-tiba meledak dengan saut pemisah ruang. Sebelum tubuh ksatria tiba, serangan bercahaya ini tercapai. Secara alami, dia bukan satu-satunya yang bertindak. Lin Xin mengangkat Fire Crystal Staff-nya tinggi-tinggi, dan cahaya api yang sangat besar keluar darinya, sebelum menyerang Skeleton Knight dengan keras. Nyala api berubah menjadi bentuk tengkorak api yang sangat besar, penuh dengan kekuatan besar, bahkan melebihi kekuatan Space Splitting Saute milik Wang Yuan. Setelah melepaskan kemampuan ini, wajah Lin Xin segera menjadi lebih pucat, karena konsumsi energi spiritualnya yang besar. Itu adalah Curse of Fire, kemampuan tambahan dari Fire Cloud Staff miliknya. Dia tidak bisa menggunakan sihir ofensif, tapi ini tidak mencegahnya untuk menggunakan kemampuan tambahan dari staffnya. Kontrol sihir api ini benar-benar aneh, dan karena kristal awan api itu sendiri terbuat dari bahan berkualitas tinggi, ia membawa kemampuan lain dari jenis yang sama dengan kekuatan penyimpanan Long Hao Shen. Curse of Fire sendiri merupakan kemampuan ofensif dari langkah kelima, tetapi ketika dieksekusi dengan kemampuan menyimpan, itu bisa mencapai tingkat yang sama sekali baru.
Tentu saja, premisnya adalah untuk menuangkan energi spiritual yang cukup ke dalam serangan itu. Melihat bahaya di depan mata mereka, Lin Xin tidak berani menunjukkan keraguan. Energi spiritualnya sepenuhnya dituangkan ke dalam staf kristal awan api, yang segera menunjukkan kegunaannya yang tidak diragukan lagi. Itu memang meningkatkan tingkat kekuatan serangannya secara drastis, tetapi pada saat yang sama menyerap lebih dari 3.000 unit energi spiritual internal dari tubuhnya. Kutukan api ini meledak dengan kekuatan mantra langkah ke-6. Long Haoshen tidak tinggal diam dan meskipun dia sementara tidak dapat meluncurkan serangan atau bertahan, dia masih memiliki kemampuan mendukungnya. Di tengah nyanyian paniknya, lingkaran cahaya emas menyebar dari bawahnya, memberikan dorongan kepada rekan-rekannya. Sima Xian muncul di sisi lain Han Yu dengan ekspresi tenang, dan bola cahaya energi di tangannya. Itu ditutupi dengan cahaya keemasan yang intens dan cepat mengembun yang jelas tidak hanya berasal dari ripples of light. Pasukan perburuan iblis mereka adalah satu kesatuan, dan meskipun kekuatan Long Haoshen hebat, perkembangan tim tidak bisa hanya mengandalkan dia saja. Di saat genting ini, semua anggota lain memenuhi perannya masing-masing. Dua ledakan dahsyat muncul dari Skeleton Knight itu pada saat yang bersamaan. Space Splitting Saute milik Wang Yuan menggunakan atribut spasial, jadi ketika bentrok dengan Skeleton Knight, pemandangan fantastis muncul. Cahaya keperakan yang intens tiba-tiba menyerang dalam bentuk penutup yang cemerlang, atau lebih tepatnya berbicara, penutup berbentuk kerucut yang berakar di jalur serangan kekerasan dari Skeleton Knight. Sungguh kemampuan pengisian yang kuat. Dari adegan ini, orang tidak bisa tidak merasa ngeri. Namun, kali ini, kekuatan Lin Xin adalah faktor kuncinya. Begitu Curse of Fire-nya bersentuhan dengan Skeleton Knight, itu juga berubah menjadi bentuk penutup yang cemerlang untuk menghalangi jalannya. Tapi di atas itu, Lin Xin segera melambaikan Fire Cloud Crystal di tangannya dengan penuh semangat, menyebabkan ledakan terdengar dalam prosesnya. Dia telah meledakkan teknik kutukan apinya, menghasilkan efek seperti ledakan bom. Kekuatan pertahanan yang lemah dari Skeleton Knight kembali menjadi kejatuhan mereka. Menghadapi kekuatan penghancur dari teknik kutukan api, ksatria itu benar-benar tidak berdaya karena kuda kerangkanya dan dia sendiri benar-benar dilenyapkan. Namun, ini tidak berarti bahwa serangannya akan berhenti begitu saja. Dalam sekejap tubuhnya meledak, tombak tulang di tangannya terlempar, mengarah langsung ke anggota pasukan pemburu iblis kelas 21 umum. Han Yu berteriak keras, kaki kanannya tertanam kuat di tanah. Dia menggeser tubuhnya di jalur tombak tulang dan saat cahaya tiba-tiba terpantul di perisainya, Divine Obstruction diluncurkan. Pada saat ini, Sima Xian juga bergerak dari sayapnya. Dengan bola cahaya energi dia dengan berani menyerang dan menghasilkan sambaran petir putih. Petir berelemen ringan yang termasuk dalam serangan ini hanya bisa satu hal, adjudikasi, serangan eksklusif untuk para Pries. Meskipun Sima Xian hanya mampu menggunakan jenis adjudikasi tingkat paling rendah, itu masih merupakan kemampuan langkah kelima. Menderita dari efek adjudikasi, tombak tulang yang terbang cepat itu melambat saat bertabrakan dengan bola cahaya energi, sebelum dengan keras menyerang perisai Han Yu. Bang! Sebuah cahaya keemasan melotot secara bersamaan terpancar dari kelompok 7, dan tubuh diterpa Han Yu ditangkap di udara oleh Long Haoshen. Dengan hancurnya tubuh utama Skeleton Knight, pukulan tombak sudah sangat melemah. Oleh karena itu, dengan dukungan Sima Xian, Han Yu hanya harus menanggung kira-kira sepertiga dari kekuatan serangan yang Long Haoshen hadapi. Namun meski begitu, dia merasa seolah-olah lengannya akan patah. Itulah betapa menakutkannya kekuatan tombak itu. Halo pemulihan menyebar dari tubuh Han Yu, menyelimuti semua rekannya. Karena semua orang menderita rasa sakit dari dua serangan itu, mereka jauh dari perasaan baik. Meskipun demikian, Lin Xin dipenuhi dengan senyum bahagia. Wahahaha, aku menerimanya. Saya menerimanya. Pada saat yang sama Han Yu menanggung serangan ini, cahaya putih dan emas mengalir ke tubuh Lin Xin. Ini adalah hadiahnya untuk membunuh Skeleton Knight, tetapi bagaimana ini bisa membuatnya menjadi liar dengan sukacita di saat seperti itu. Saat lengan Long Haoshen berangsur-angsur pulih dari mati rasa, dia memberitahu Sima Xian,
Sima, lihatlah kemampuan yang terkandung dalam pancaran cahaya keemasan itu. Anda benar-benar dapat mempelajarinya. Oke, Sima Xian memejamkan matanya, mencobanya. Kemampuannya adalah Asura Thrust, yang memiliki kegunaan yang mirip dengan Asura Strike, tetapi tidak mungkin untuk dihindari pada jarak tertentu saat menyerang dalam garis lurus. Sebagai perbandingan, Asura Thrust memadatkan sedikit lebih banyak energi spiritual, dan meningkatkan kekuatan lebih jauh, tetapi juga menghabiskan energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar. Dalam jumlah, lebih dari 2000 unit. Itu juga bisa digunakan dalam kombinasi dengan kemampuan penguatan seperti menyimpan daya. Apa yang mengejutkan Long Hao Shen adalah bahwa setelah dia mengumumkan penggunaan kemampuan ini, dada Sima Xian berkilau keemasan sebelum cahaya keemasan yang diserap di tubuhnya secara mengejutkan muncul lagi. Dan bukan hanya dia, hal yang sama terjadi pada Lin Xin. Bola cahaya keemasan serupa melayang di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Hao Shen bertanya dengan heran. Sima Xian dan Lin Xin menatap kosong dan menggelengkan kepala. Sima Xian menjawab, saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Saat saya memeriksanya, saya merasakan perasaan penolakan yang tiba-tiba, sebelum keluar lagi. Tepat pada saat itu, bola cahaya keemasan itu sepertinya sudah mulai menghilang. Long Hao Shen terkejut. Bergegas ke sisi Sima Xian, dia meraih cahaya keemasan itu, segera menyerapnya ke dalam tubuhnya. Han Yu, menyatu dengan yang di depan Lin Xin, sepertinya itu adalah kemampuan yang hanya bisa dipelajari oleh orang yang cocok untuk itu. Menara keabadian tampak semakin misterius bagi semua orang, dan ini berlaku bahkan untuk Long Hao Shen sendiri, yang harus mempelajarinya sedikit demi sedikit. Akhirnya, Long Hao Shen dan Han Yu menyatu dengan bola lampu emas masing-masing. Setelah mereka merasakan kekuatan kemampuan, pemahaman mereka muncul di benak mereka. Jenis kemampuan ini sangat mirip dengan yang bisa dipelajari di paviliun penyimpanan harta karun aliansi. Asura Trust adalah kemampuan yang memang membutuhkan konsumsi energi spiritual yang besar, tetapi kekuatan ofensifnya yang menakutkan adalah sesuatu yang segera dipelajari semua orang. Setelah Long Hao Shen mencobanya, itu memberi mereka kejutan yang luar biasa. Kekuatan ofensif Asura Trust sekitar 3 kali kekuatan yang dihasilkan oleh serangan puncak dengan skala yang sama. Artinya, dengan energi spiritual internal Long Hao Shen mencapai 4100 unit, Asura Trust akan mengkonsumsi 2000 unit energi spiritual untuk menghasilkan kekuatan 6000 unit energi spiritual. Dan jika dia menuangkan seluruh energi spiritual internalnya dalam serangan itu, kekuatannya kemudian akan meledak ke tingkat yang sama sekali baru, mencapai kekuatan lebih dari 12.000 unit energi spiritual. Konsep macam apa itu? Digunakan dengan benar, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh harus berhati-hati terhadap serangan ini. Sima Xian bereaksi dengan frustrasi, mengapa saya tidak bisa mempelajarinya? Ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Setelah memberikan beberapa pemikiran, Long Hao Shen menjawab kepadanya, mungkin itu karena panggilan Anda, karena semua kemampuan yang seharusnya dapat Anda pelajari biasanya harus dari tipe pendeta, meskipun itu hanya kemampuan ofensif. Bagaimanapun, Anda adalah seorang pendeta. Sudah pasti para ksatria akan bisa belajar menggunakan Asura Trust, bagaimanapun juga, dari ksatria kerangka kita harus mempelajarinya. Dari tebakanku, Keir dan Yuan-Yuan juga bisa mempelajarinya. Tetapi pengujian kami baru saja dimulai, dan saya yakin kami akan mendapatkan lebih banyak kejutan menyenangkan dari uji coba berikutnya. Setiap orang pasti akan mendapatkan beberapa keuntungan. Saya harus menekankannya, tetapi Anda harus menunggu energi spiritual Anda pulih sepenuhnya sebelum menyerap jenis bola putih, jika tidak maka akan sia-sia. Baiklah, kita harus kembali sekarang. Kembali adalah pilihan yang bijaksana. Meskipun mereka baru menyelesaikan 3 tes untuk saat ini, bertahan dari ketiganya bisa dikatakan sebagai tantangan besar, antara musuh tak kasat mata yang mereka hadapi untuk pertempuran kedua dan ksatria kerangka yang kekuatan tangguhnya merupakan ancaman ekstrim, yang secara tipis mengalahkan mereka. Kelompok. Kembali untuk memulihkan luka mereka serta memulihkan beberapa kekuatan fisik,
Energi spiritual dan merangkum pengalaman mereka adalah apa yang harus mereka lakukan untuk saat ini. Mendapatkan kembali ke dunia mereka sendiri sangat sederhana. Setelah meninggalkan menara keabadian, Long Hao Shen mengaktifkan melodi abadi untuk mentransfer mereka kembali. Dengan kilatan cahaya keemasan, Long Hao Shen dan rekan-rekannya kembali ke kamar mereka di markas besar kuil imam, di kota pegunungan selatan. Semua orang segera merasakan napas mereka mengendur. Dikekang oleh energi kematian itu benar-benar terasa menyakitkan. Chen Yinger berseru, tidak dapat menahan keraguan-raguan di dalam hatinya. Kapten, Anda semua akan mendapatkan bola energi spiritual itu dengan membunuh target dari ujian, tapi bagaimana dengan saya? Apa yang harus dilakukan untuk saya? Saya hanya bisa mengandalkan McDool untuk menyerang saya. Long Hao Shen tertawa menanggapi, itu tidak benar. Yinger, apakah Anda lupa tentang spesialisasi Anda sendiri? Anda masih memiliki gerbang pemanggilan makhluk. Setiap kali kita masuk di masa depan, Anda bisa langsung menempatkan gerbang pemanggilan makhluk Anda untuk digunakan untuk memanggil binatang ajaib. Jika ternyata menjadi satu tanpa kekuatan menyerang, Anda tidak akan mendapatkan hadiah apapun selama proses tes. Tetapi jika binatang yang agak kuat muncul, kami akan memperhatikan untuk membiarkan binatang ajaib Anda mendapatkan serangan terakhir, sehingga Anda bisa mendapatkan beberapa imbalan energi spiritual. Setelah lama tidak menggunakan gerbang pemanggilan makhluk, aku sudah melupakannya. Wajah Chen Yinger menjadi merah, saat dia menyembunyikan dirinya di belakang punggung Wang Yuan. Long Hao Shen menyatakan, mari kita pulihkan sekarang semuanya. Setelah memulihkan energi spiritual dan kemampuan fisik kita, kita akan masuk sekali lagi. Iya, semua orang menjawab serempak. Selama ujian yang baru saja mereka alami, karena ketidaktahuan dengan menara keabadian, dapat dikatakan bahwa selain Long Hao Shen, penampilan orang lain hanya lumayan. Dari 6 mayat hidup, 4 bola energi spiritual diperoleh oleh Long Hao Shen. Namun meski begitu, mereka sepenuhnya memahami manfaat yang bisa diberikan menara keabadian kepada mereka. Selain manfaat lain, kecepatan kemajuan energi spiritual mereka pasti akan tumbuh pesat. Peningkatan energi spiritual ini bahkan tidak terpengaruh oleh bakat bawaan seseorang. Selain itu, jangan pernah lupa, tetapi di tempat ini, mereka hanya bertarung melawan musuh yang kuat dalam situasi pertempuran yang sebenarnya. Baik itu dalam hal kekuatan individu atau koordinasi sebagai sebuah tim, ini akan menjadi bantuan yang sangat baik bagi mereka untuk meningkatkan, memungkinkan mereka untuk maju sangat cepat di samping kemampuan belajar. Senyum Han Yu di wajahnya sejak mengetahui Asura Trust belum hilang. Kemampuan ini benar-benar sangat memuaskan, dan meskipun dia hanya bisa menggunakannya sekali, itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan serangan lemah yang selalu dia miliki, memberikannya dorongan yang luar biasa. Dalam persiapan untuk waktu berikutnya mereka akan memasuki menara keabadian, semua orang fokus pada kultivasi untuk mengumpulkan energi spiritual yang hilang. Meskipun kemampuan penyembuhan Han Yu tidak dapat dibandingkan dengan Luxi dalam hal skala, setelah akhirnya mempelajari beberapa kemampuan khusus dalam disiplin ini, cedera tidak menjadi masalah lagi baginya. Selain itu, dia bisa mendapatkan bantuan Long Hao Shen untuk penyembuhan, dan bisa mendapatkan keuntungan dari spiritual gathering halo, baginya, mengaktifkannya tidak akan menjadi masalah besar karena dengan bantuan dari Eternal Melody, dia akan dapat pulih bahkan di Tower of Eternity. 1 jam kemudian, semua orang kembali ke kondisi puncaknya, tetapi masalah baru muncul. Long Hao Shen mendapati dirinya secara tak terduga tidak dapat memindahkan mereka ke dalam menara keabadian. Melodi abadi tampaknya tidak dapat membuat tautan. Bahkan setelah mencoba beberapa kali, dia tidak berhasil. Bagaimana itu bisa terjadi? Long Hao Shen bertanya dengan wajah yang benar-benar bingung. Saat dia akan mencoba beberapa kali lagi, Wang Yuan adalah orang yang menghentikannya. Kapten, jangan terus mencoba untuk saat ini. Saya pikir saya bisa mengetahui alasannya. Wang Yuan berkata dengan nada serius. Sebagai satu-satunya pengguna atribut spasial tim, dia secara alami memiliki pemahaman terbaik tentang energi spasial dari seluruh tim. Total kita 7, dan menara keabadian itu berada di lokasi yang tidak diketahui.
Melalui teleportasi berkelompok semacam ini pasti akan mengkonsumsi sejumlah besar energi dari menara keabadian. Dan saya pikir pos pemeriksaan tempat kami diteleportasi juga perlu menggunakan lebih banyak energi untuk diisi ulang. Dalam keadaan seperti ini, jika menara keabadian tidak membatasi kita dalam jumlah teleportasi, itu sangat mungkin menyebabkan konsumsi energinya meningkat secara berlebihan. Mari kita coba lagi sebentar lagi. Saya pikir Anda harus mencoba sekali dalam 1 jam, itu sudah cukup. Dengan cara ini, kita akan dapat mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk setiap teleportasi baru. Petik 2. Mendengar interpretasinya, Long Hao Shen mengangguk sebagai jawaban, karena keadaannya seperti ini, mari kita berkultivasi bersama untuk hari ini, sampai kita berhasil dibawa ke tes itu. Karena ini terkait erat dengan rencana masa depan kita perlu memiliki informasi akurat tentang waktu yang diperlukan antara dua perjalanan ke menara keabadian.